Teh, bapak teh rumahnya teh di belah mana dan di rumah bapak semua ge. Cuma gitu loh. Aku jadi tebak, bapaknya ada nggak? Om Ula gaya di dia kene, cepat pakai unggulnya, bapak. Iya nih, timnya. Bapak lagi kemana, bro? Jakarta. Ke Jakarta ya? Yaudah, sekarang kita ke rumah dulu aja yuk. Oh iya udah sih. Ini teh anakku teh ngefans ke bapak teh. Saya nggak ngerti dan saya tidak menyuruh beliau untuk ngefans. Kita lihat rumahnya bapaknya. Abahna eueuh. Makal manuk. Jauh-jauh tadi Rosok batu, cina abahna lalu. Kemana tuh abah teh-nya? Lu kan abahnya. Aduh. Ya, lu. Kenapa jadi jam 4 datang jam 7? Habis dari mana dulu? Kan janjinya jam 4. Hah? Gak ada istilah macet. Kalau macet bikin rencana. Kalau macet emang Tirito ka dia macetnya naon? Nggak ada rumus macet dari Cijunti ke sini mah nggak ada. Tak pernah macet, apalagi hari libur. Nggak ada yang kerja pabrik. Nah, bukan macet, itu mah memang terlambat, weh. Bunga itu mah cerita bener. Udah denger kabar bilangnya apa? Bilangnya apa? Bukan, ayah bilangnya apa? Udah denger papa kawin lagi? Aduh, papa kawin lagi. Makanya nggak diterima ke sini ke rumah ini sebenarnya kalau nggak maksa bawa adek mah. Kawin lagi papa teh. Gimana pendapatnya kalau papa kawin lagi? Woi. Nak, pokoknya naik. Kamu teh jadi anak durhaka pada ibu ya? Itu ibunya ikut. Tahu nggak papa kawinnya sama siapa? Sama buaya. Waduh. Kelas berapa sekolahnya? Ya. Kelas berapa? Kelas 2. Itu aku ada yang masih apa? Kelas 2 apa? Lah gitu, dia punya burung buat abang gitu. Pakan abang suka burung, jadi burung dari dikasihin. Jadi dia tuh punya murai pak, bicara dari protol maksudnya teh. Terus Pak Jite kemarin bilang abang suka burung loh deh. Murai dari banyak abang, itu dia bawain pak. Itu burung apa hadiahnya? Coba lihat. Buka dong. Nggak jadi sedihnya. Ada suaranya nggak? Mantap ya deh. Wow, mantap. Murai apa itu? Murai batu. Oh. Sama sepatunya mana? Weh, dikasih sepatu nih. Jadi itu dia teh pak suka nontonin semua video mantap. bapak. Mantap. Abadnya kalau ke mana? Gue tuh pak orang pakai boot kayak papa takut kenapa pak jadi bawain sepatu. Oh, berarti kasih sepatu ya. Kita biasa pakai kena jepit. Kita mah kan tidak ngurus ular. Ngurusnya janda. Dia tuh pulang sekolah pak sampai malam. Nonton YouTube. Bapak, Apa ya? Cerita apa yang sekarang? ya hari ini Hari ini. tentang naon? Oh belum, yang kemarin. Yang Kemarin. Yang kemarin jam 5 cerita apa? Yang paling suka. Yang suka cerita apa paling rame? Paling ramai. Datangin apa? Yang jualan air yang mana? Jualan air. Oleh Pak Dede dimarahin. Minuman keras.
Oh iya, itu mah. Oh, jualan air putih itu teh minuman keras. Minuman oplosan yang bikin orang mati. Rumah tadi Cijunti. Kadesnya siapa? Oh bener. Nasibnya bagus dia. Apa? Untung apa? Api. Sekarang di rumah ada ular apa yang terbaru? Belum ada, masih yang lama. Si Graga udah kawin belum? Kawinin dong sama onta. Kira-kira kalau si Graga dikawinin sama onta, anaknya apa? Udah nih deh. Ade teh wajahnya ikut ayah, ikut mama, papa ikut. Oh ikut papa ayah. Oh ikut papa wajahnya. Papa teh laki-laki baik, laki-laki pun. Oh baik. Ya, karena papa mah begirnya bukan sama perempuan. Papanya begirnya sama urai, sama buaya, sama bayawak, sama iguana. Itu. Ular yang paling disukai ular apa? Hah? Halimaya. Kenapa paling disukai? Oh, warnanya suka. Sekolah di situ di Cijunti. Kelas berapa? Kelas 2 SD. Siapa gurunya? Oh, Bu Yati. Perempuan Bu Yati teh. Bu Yati teh perempuan. Udah ASN belum? Masih PTT. ASN teh, ASN. Aparatur apa tuh Bang gitu? Enggak tahu kan? Banyak tuh apa? Sipil negara. Gigi? Ya. Wah, suka digosok nggak? Jarang. Udah berani megang ular. Nangkap ular udah. Nangkap ular apa? Di mana? Kapacok. Hah? Di rumah? Kapacok di mana? Pernah kapacok? Mana yang digigit? Oh di sini bengkak nggak? Terus sembuhnya gimana? Pakai apa? Di serum nggak, disuntik serum nggak? Nggak dipakai apa? Oh dibakar. Itu teh lagi apa di patok ular kobra? Oh pengen rescue. Masuk ke rumah kobra kita. Oh Kobra luar. oh bukan kobra yang di dalam bukan? Jadi dia teh ada lihat kobra, kita nggak nyentok kita. Panggil super yang lagi di sana, memang dia lagi repot tapi kita omeh. Emang kobra liar gitu Pak, karena kan di Jumri mah masih kebon. Kita inisiatif, kemudian bapaknya pegang buntut, balik, gigit Pak. Tapi kan itu mematikan. Iya Pak, ada itu kalau mau itu yang pakai kroki sampai bengkak ada kok di video. Oh sempat melepuh. Oh kalau kobra ditarik belakangnya pasti maling. Harusnya harusnya pakai alat Pak, pakai sendok, pakai kayu, sedikit ya langsung kepala. itu kepalanya. Bahkan dia kalau lihat bapaknya kan pegang mundur kan nggak pernah pakai gitu. Bapak nama kan turunan orai. Tidak kamu mah turunan orang. Bapak mah turunan orai. Aki nanti bahulah munyung. Ka orai yakin teh. Jadi munyung ka orai, akhirnya teh kawin ka orai. Orai awewena lahir bapak na ieu, lahir ka dieu. Dikutuk tapi membuat terkenal dikutuknya. Gitu. Kamu mau munyung? Enggak? Kawin sama orai mau? Oh jangan. Pengen sama siapa kawinnya? Oh siapa? Kamu segede gini ngomong kawin. Kawin. Bapaknya suka pergi aja. Sekali pergi berapa hari? Sekali pergi berapa hari? Sekali berangkat? Seminggu? Mau tahu? Nggak pulang-pulang? Nggak pulang-pulang? Pulangnya seminggu sekali? Mama di rumah? Papa pergi? Bilangnya mau petualangan? Padahal mau baru? Padahal mah lain. Mamanya mana? Oh, ada.
Oh ada. Ya. Ada. Ini Ibu Pak. Ibu Panji. Ibu Panji. Iya. Yang orang situ berarti nya. Dulu teh orang masih Ibu teh. Ibu di Jakarta. Oh Jakarta. Bapak? Bapak nama orang itu Pak. Ini anak ini lagi dewa. Saya yang bayi, yang kemarin baru lahir. Saya istri Pak. Berapa sama nih Bapak udah ambil. Aduh. Jadi bakat saya kemarin ke Bapak ya. Ini Bapak jaga ini orang jangan lupa Cianjur. Untung ya Pak ini ngawat doang. Untung santai. Jadi guys, momen ini teh pernah terjadi tahun 2004 atau 2005. Bagaimana Pak ini teh kan kalau Bapak ditanya saya tahu Pak kayak gitu. Iya, aku teh dari sekolah itu ada sekolah Pak dan itu juga jadi ya, kami di praktik bisa teman-teman ini praktik bahasa Bapak ini buat cerita nih Pak. Dan kenapa Panji bisa dengan kalian sekarang berkat beliau. Itu orang pertama yang berpikir seperti apa mengirim wartawan ke bapaknya. Itu saya di publik. Ya dari itulah. Itu loh Bapak saya biasanya banyak pisan buat Panji. Ini udah bukan sosok guru lagi tapi udah orang tua di sini. Alhamdulillah. Tapi memang orang baik kan tetap baik guys. Kita sekarang udah dulu kayak orangnya pura-pura baik kan. Pak, kalau Panji Pak, ya, kayak Panji dulu kecil. Oh ini kayak Panji kecil. Waktu Panji masih sengsara. Oh. Ini Teteh, itunya Panji. Ini anaknya. Yang Panji anaknya berapa dari Teteh? Dari Teteh berapa? 3 teman-teman dari yang lain. Oh dari yang lain. Tahu lah. Ini adiknya Teteh. Anak yang pertama. Oh anaknya Om Panji juga. Kamu tuh punya anak perempuan dia Panji. Karena punya anak perempuan, jadi harus dia berpikiran sama ibu yang lain. Oh iya penting. Ibu anak ibu ceritanya ular sejak kapan? Sejak kecil aja. Awalnya gimana memang ibu teh dulunya bapaknya? Oh, nggak ada turunan, nggak ada. Cuman waktu hamil Panji 2 bulan, aku ini didatengin Dewi ular gitu Pak. Iya, karena memang dulu bapaknya ibu teh kawin sama ular. Ya kagak Bapak, cuman kasih pesan doang gitu. Tapi alhamdulillah itu mah melarat alhamdulillah sekarang Pak. Ya karena Berkat Bapak kan. oh enggak lah. Kan nasihatin gini jadi alhamdulillah. Enggak berkat, memang sudah berbakat dan sudah sakit. Amin. Setiap orang kan punya garis nasibnya masing-masing. Syariat pelantaran. Ya, syariatnya Bapak. Ini putra ibu yang bungsu. Ya, yang Sekolah juga Pak. itu juga SMA. Sudah ikut sama Panji. Kemarin mau minta ke Campaka, nggak masuk. Kalau Panji tidur sama Teteh pernah nggak bau ular? Tiap hari bubulan lah. Atau perkasa seperti kobra? Malti lupa bener Pak. Itu satu kunci. Perkasa seperti kobra. Waduh, ini perempuan. Perempuan. Tetap dah. Ini orang kaya ya. Amin. Oh, penghasilannya dari mana-mana. YouTube, sponsor, TV, iklan. Banyak lagi Pak. Sedih Bapak. PPH Ageng Pak. Mantep. Saya waktu ketemu Panji itu waktu dulu ke sini, saya tuh masih berapa sebenarnya? Sebulan baru sekitar. Hah? Yang saya? Enggak. Enggak masih 70.000. 70.000.
Dulu masih belum tahu caranya nyeting dolar ya. Dan enggak nyeting dolar. Waktu itu belum SN-SN-an. Mulut masih parum, Pak. Belum enggak ada SN-SN-an itu mah memang seneng aja, enggak berpikir itu. Jadi dulu tuh teman-teman, Bapak tuh punya medsos cuma buat ya udah, yang penting punya gitu. Terus Pak juga sayang kan, maksudnya menyayangkan di Facebook followers beliau tuh berarti orang respect banget sama beliau. Di YouTube itu bukan berarti. Waktu ketemu masih 70.000, belum ada yang nggak berpikir yang kayak gitulah. Pak J bangga lihat Bapak sekarang luar biasa, Pak. Kolab biasa. Tapi ajak kolab bisa-bisa, namun sih. Sibuk Bukan banget. sibuk, memang dunianya beda. Kalau saya kan dunianya dunia kehidupan orang-orang susah. Kalau ini kan dunianya dunia reptil, kan beda. Pak, kenapa kita harus konsisten pakai baju dari ini? Dari Wah, kalau saya mah punya sekarang pura-pura bagir aja. Oh gitu, Pak. Enggak bagir. Itu nggak pura-pura bagir, tapi berarti walaupun pura-pura manfaat aja jadi. Iya. Jadi kieu. Ya artinya gini deh, kalau bahwa saya ngurusin orang, terus kemudian respect terhadap berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi publik, bukan karena media sosial, tapi jauh sebelum media sosial ada, memang sudah tradisi saya seperti itu. Intinya itu aja, jadi bukan citra-citraan lah. Kalau sekarang ada di media sosial ya kebetulan saja lagi musim media sosial. Pak, maksudnya pengen yang mungkin satu hal Bapak itu kan pendidikan lingkungan, Pak. Alhamdulillah, Pak. Tadi dapat penghargaan. Wow, dari Menteri Lingkungan Hidup, Dinjen Konservasi. Ini mitra kerja saya nih. Iya, Pak. Pak Wiratno sudah udah pensiun. Betul. Oh, ini penghargaannya ya. Jadi secara alami Panji itu mitra kerja saya di komisi. Ya kan? Dan anak Bapak oke. Oh, iya. Jadi gini teh, kenapa saya lihatin Bapak? Bapak itu kan menggiat konservasi dan saya bisa ke alam. Jadi saya cuma bisa edukasi orang lewat media. Iya, dan saya sekarang itu ketua tim penyusunan undang-undang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem lainnya. Jadi saya nyusun undang-undang itu, termasuk dulu ya sebelum disusun saya pernah menggulirkan orang yang melakukan kejahatan lingkungan itu hukumannya hukuman mati atau seumur hidup gitu. Tetapi ya itu kan baru gagasan, tapi pada aspek-aspek pasal-pasalnya enggak. Nanti kita bahas dalam nggak terlalu lama ya, sekitar minggu depan kita akan sudah mulai bahas itu. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa menjadi undang-undang sehingga alam kita tidak terus-menerus dilakukan pengrusakan oleh orang untuk berbagai kepentingan. Jadi undang-undang 59 ini Diganti. Diganti ya, Pak. Direvisi. Iya. Mantap. Keren, nanti hukumannya berat. Hukumannya berat. Untuk saya udah pusaka alam sudah lestari. Iya. Bapak, ada nasihat buat Panji nggak, Pak? Ya nasihatnya gini deh. Gini. Kan semenjak Panji menjadi seorang yang secara konsisten untuk melakukan edukasi terhadap publik tentang terutama ular ya, ular dan binatang lainnya. Itu kan memicu orang melakukan hal yang sama. Nah, saya jujur aja sedih banget. Sedih bangetnya kenapa? Kok banyak orang yang tiba-tiba untuk kepentingan YouTube atau kegiatan-kegiatan media sosial lainnya, ular lagi tidur di lubang digali, ngapain sih? Ya kan? Hanya untuk memperlihatkan bagaimana bisa nangkep ular gitu loh. Saya kan tidak menyukai itu. Jadi kalau orang memang di hutan, kalau ular di hutan ngapain harus diganggu gitu loh. Yang harus dilakukan menurut saya adalah ketika ular masuk kampung, baru kan dicari solusi agar ular itu tidak dibunuh, tetapi dipindahkan lagi ke alamnya, dipindahkan lagi. Jadi saya berpesan pada Panji hari ini, justru kalau alamnya sudah terjaga jangan ditualangin lagi. Kalau alamnya di situ hutan lebat, jangan ditualangin lagi. Kenapa? Karena nanti orang lain akan mengikutin. Orang lain akan mengikutin, orang lain mengikutin sehingga si belantaranya itu menjadi terganggu. Nah, saya ini orang yang tadi saya baru diskusi dengan teman saya. Kenapa sih raja-raja dulu memerintahkan, meminta
dan sering melakukan pertapaan, dan pertapaan selalu di rimba. Dan sekarang apa sih? Hawa murni rimba raya itu adalah hawa yang bisa membangun keseimbangan manusia dengan makrokosmos dan mikrokosmos. Sehingga orang berekreasi itu cenderung ke hutan, ke gunung, dan ke laut. Tapi sebenarnya yang baik itu dilakukan tidak terlalu banyak orang. Betul Pak, izin. Tapi kalau misalkan untuk mengajak masyarakat mencintai alam lewat hal yang positif walaupun masih di alam, misalkan kita mengunjungi zona pemanfaatan taman nasional, ya boleh, tapi tidak boleh diganggu. Ya betul Pak, hanya untuk diamati. Artinya gini, untuk diamati, tapi hewannya tidak boleh diambil. Apapun tidak boleh diambil. Nggak apa-apa itu dilakukan, gitu loh. Tapi di taman nasional yang dijaga. Karena gini loh, kalau misalnya hutan belantara yang lebat yang tidak dijaga, kita masuk ke situ, itu nanti orang yang berkepentingan secara ekonomi akan masuk. Karena dia mengetahui ada ini, ada ini, ada ini. Kita secara tidak sadar itu memberikan paparan pada publik tentang sebuah kekayaan. Dan dalam prinsip-prinsip Sunda, kekayaan itu tidak boleh diberitahukan pada orang. Rahasiakan. Harusnya dirahasiakan. Nah, di Indonesia itu aneh, kekayaan itu diperlihatkan. Di negara-negara maju nggak pernah memperlihatkan kekayaan. Jadi orang kaya, kekayaannya tidak pernah diperlihatkan. Hanya orang miskin yang suka memperlihatkan kekayaan. Nah, sekarang Bapak konsep dari konten yang emang Panji buat di YouTube kan memang sudah diubah sejak beberapa tahun lalu. Ya. Gitu. Jadi kita nggak ada lagi dalam artian seperti yang tadi Bapak bilang kayak zaman TV. Karena kan sifatnya industrial, kapitalis Pak. Iya. Jadi Panji harus mengikuti mereka untuk. Jadi kalau ular di sawah oleh Panji boleh dikejar. Karena di sawah nanti berinteraksi dengan manusia, takut dibunuh orang. Tapi kalau ular di hutan belantara nggak boleh. Tapi ular nggak banyak di hutan Pak. Ya, artinya kalau ular di hutan belantara nggak boleh. Gitu loh. Di kita ini kadang-kadang di galian, tangkal. Tapi memang di belantara hutan jarang ular. Nah ini pesan juga buat teman-teman di kreator hewan yang muncul sekarang banyak marak nih, ada bisnis dari Bapak, ini salah. Dalam artian Panji juga kan tidak bermaksud menyuruh mereka begitu itu ya Pak. Tapi ngikutin Panji. Tapi sekarang Panji udah nggak gitu Pak. Iya, tadinya ngikutin Panji. Panjinya nggak sadar, gimana ngirutan. Karena kan kata Panji itu Pak, tadi alam sudah sadar. Iya, gitu loh. Pak. Sudah jadi garda gimana ya? Jadi Panji ini termasuk orang yang sudah insaf. Insaf terhadap eksploitasi berbagai sumber daya hewani di alam. Tapi kan Pak, mending jadi perusak yang sadar lestari daripada pelestari yang rusak Pak. Iya, lebih baik. Ya, itu lebih baik. Yang terbaik adalah tidak pernah melakukan selamanya. Tapi gak apa-apa lah. Orang kan harus belajar dari sesuatu yang pernah dilakukan. Akhirnya bisa. Dan kemudian orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang baik adalah orang yang tidak mengulangi salah. Tapi yang dulu bukan dianggap kesalahan. Itu namanya lagi mencari kebenaran. Karena salah itu tidak pernah ada. Tapi untuk saat ini Pak, untuk ke depan apa yang harus Panji lakuin? Ya, tapi masih jaga konservasi. Ya harus dilakuin menurut saya sih terus memberikan edukasi kepada publik. Dan menurut saya sudah semestinya nanti itu di setiap desa itu ada tim rescue untuk menangani berbagai problem yang ditimbulkan oleh hewan. Gitu kan, setiap desa itu harus ada tim rescue sehingga ketika ada kejadian-kejadian yang menyangkut hewan itu dia turun untuk diselamatkan, dan itu juga terjadi di negara-negara lain. Jadi Pak, tidak ada semua Pak. Tiap desa nggak ada. Di kabupaten iya, tiap desa belum ada. Jadi Ya. mungkin Bapak bisa bentuk lewat. Iya, nanti tiap desa harus ada, dan kemudian di generasinya generasi. Dan saran buat Panji itu saya minta, kan di sekitar rumahnya itu pohon karet tuh banyak. Itu haram Pak. Iya kan, sekarang udah ditebangin, setelah tebangin nggak ditanamin, gitu loh. Itu nanti bisa bantu oleh saya kerjasama dengan PTPN, bikin kerjasama areal konservasi. Jadi misalnya sekitar rumah itu 10 hektar, nanti tanah PTPN itu dikerjasamakan, kemudian ditanamin pohon-pohon, kemudian dikembangin area konservasi. Jadi kalau nanti pengen nyari taman ular, sini tempatnya. Jadi ularnya tidak disimpan di kotak, tapi ada di alam liar. Bisa kan? Kalau 10 hektar bisa habitat hidup kan? Di alam liar. Jadi orang bisa lihat. Tugasnya ngereklamasinya itu Pak. Jadi nanti bisa. nanti lihat ular sanca di pohon lagi gini. Bahkan Pak Pak Panji sebenarnya udah berbadan hukum Pak. Panji bikin ngediriin yayasan non profit gitu tentang penjara tahuan
terkait mengenal ular. Kenapa sih harus mengenal ular? Karena orang Indonesia itu suka nanya gini Pak, kalau Panji, cara membedain ular Indonesia yang enggak kayak gimana sih? Ya, cuma dengan mengenal lah kalian tahu. Makanya kan ada yang memang saya lakuin yang tadi Bapak bilang, memang salah mengambil ular dari alam dan kita bawa ke shelter untuk kita jadikan bahan contoh atau spesimen gitu Pak, itu udah boleh. Dan ternyata di luar dari ular alam ini ada juga pet animal yang memang sudah dikembangbiakan sejak tahun 90 dan mereka sifatnya morfa, clear genetik. Iya. Jadi memang untuk pet peliharaan kalau dilepas ke alam itu malah jadi merusak nantinya. Iya. Gitu. Nah itu yang kita gunakan untuk edukasi sekarang Pak. Cuman pesan saya buat Panji satu ya. Ini pesan, dan harus hati-hati. Ahli biologi yang terkenal, dia mengalami musibah karena ikan pari. Pawang ular banyak yang mengalami musibah. Panji harus hindarkan itu. Ya, itu harus hindarkan itu, Kalau saya sih itu aja, harus hindarkan itu. Hati-hati ya Pak. Dan biasanya itu terjadi kalau apa? Kalau jumawa. Jumawa itu merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah kuat. Dan ketika merasa itu, biasanya peristiwanya. Jadi Panjinya harus turun, tidak boleh merasa. Tidak ada yang kebal terhadap ular. Betul Pak. Yang ada adalah apes dan tidak apes. Mudah-mudahan Panji selalu berjaya, nggak boleh ada apes. Caranya kalau agar tidak apes, hindari pengkhianatan terhadap istri. Kabur aja Pak.